Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RB Rizky Arifandi dari kelas TI 4E akan menjelaskan UTS yang telah diberikan. Di sini saya mereview tentang sistem absensi online di SMAN 1 Sumeneb berbasis web. Di sini yang pertama itu ada latar belakang, dan yang kedua studi literatur, yang ketiga itu research problem, terus research question, terus research objektif keterangannya, terus yang keempat itu metodologi penelitian, terus serta metode, terus teknik dan instrumen. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya, dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi melaju dengan cepat. Adapun komputer yang terhubung dengan internet atau intranet yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sangat dibutuhkan dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Masih ada beberapa sekolah di Sumeneb yang menggunakan absensi siswa secara manual atau tulis tangan. SMAN 1 Sumeneb adalah salah satu sekolah yang sampai saat ini masih menggunakan media absensi siswa secara manual atau tulis tangan. Dengan masih digunakan media tulis tangan dalam melakukan absensi siswa, terkadang data yang disimpan mudah hilang dan dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak-pihak tertentu. Dengan kurangnya efisien dalam melakukan kegiatan absensi siswa tersebut, maka dibutuhkan suatu program aplikasi berbasis web yang terhubung ke suatu jaringan dan dapat dijalankan atau dioperasikan dengan mudah, sehingga dapat mempermudah kegiatan absensi siswa di SMAN 1 Sumeneb. Studi literatur. Nah, di sini ada 3 studi literaturnya, yaitu pengertian studi literatur, kedua jenis-jenis literatur, terus yang ketiga beberapa studi literatur. Di sini pengertian studi literatur. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur itu juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan, tentunya seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam presentasi akan menghasilkan penelitian yang akan gagal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis literatur berdasarkan tingkat ketajaman analisisnya. Yang pertama, literatur primer. Literatur primer ini adalah jenis literatur yang dibuat dari hasil penelitian, di mana isinya belum pernah diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Jenis literatur ini umumnya berisi tentang gagasan atau teori baru di berbagai disiplin ilmu. Beberapa contoh literatur primer, tesis, disertai makalah jurnal, paten, laporan penelitian, interview, dan lain-lain. Yang kedua, literatur sekunder. Literatur sekunder adalah jenis literatur yang isinya dibuat dengan menggunakan rujukan dari literatur primer. Biasanya dalam literatur jenis ini terdapat teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya dan cenderung tidak menjelaskan mengenai temuan baru. Beberapa yang termasuk literatur sekunder: indeks, abstrak, ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku pedoman, dan lain-lain. Terus yang ketiga, literatur tersier. Jenis literatur ini berisi tentang informasi yang berupa petunjuk untuk bisa mendapat literatur sekunder. Beberapa jenis literatur tersier diantaranya almanak, pedoman literatur, direktori, abstrak, daftar indeks, dan lain-lain. Beberapa studi literatur ada 5 di sini yang telah saya cari, yaitu yang pertama sistem informasi absensi berbasis website untuk karyawan kedai OA. Terus yang kedua itu perancangan sistem informasi absensi berbasis web di kantor Kecamatan Purwodadi. Terus yang ketiga perancangan sistem informasi absensi pada program studi PTI Unimuda Sorong. Terus yang keempat itu sistem informasi absensi pegawai berbasis web pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Terus yang kelima itu perancangan sistem informasi absensi karyawan berbasis web
di PT Bank Prisma Dana Kantor Pusat Manado. Terus selanjutnya, masalah penelitian dan landasan. Masalah penelitian di sini bisa menggapai sistem tidak dapat berfungsi dengan baik di masalah penelitian. Terus di landasan literatur itu terdapat beberapa sistem yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi ada beberapa sistem yang akan tidak bekerja. Selanjutnya, research problem, terus research question, dan research objective. Research problem, research question, dan research objective itu adalah yang research problem, sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Terus research question, apa yang dicari itu pertanyaannya bagaimana cara agar sistem dapat berfungsi dengan berjalan dengan baik. Terus yang objektif itu untuk membuat sistem rancangan ini perlu dilakukan pembuatan algoritma baru dan menampilkan performa baru. Terus selanjutnya metodologi penelitian serta metode, teknik dan instrumen. Nah, di sini ada 4 macam ya. Terus yang pertama metode, kedua metodologi penelitian, ketiga teknik penelitian, yang keempat instrumen penelitian. Nah, yang pertama adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini penelitian yang menggunakan model pendekatan research dan development dalam penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah dalam proses pengembangan model ini adalah kajian temuan penelitian sebelumnya dan akan dikembangkan menjadi suatu produk yang dapat mengatasi suatu permasalahan yang ada pada temuan sebelumnya. Sedangkan metode pengembangan menggunakan metode prototyping. Penelitian ini dikembangkan dengan pembuatan produk menggunakan penelitian research dan development. Adapun rancangan penelitian pengembangan yang akan dihasilkan digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini gambar permodelannya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua, menggali potensi yang ada, SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Terus dilanjutkan ke pengembangan. Di pengembangan itu ada beberapa, yaitu pembuatan produk, menganalisa produk, merancang suatu produk, perencanaan desain produk, membuat produk. Terus di sini dilanjutkan ke validasi produk, yaitu pakar internal, pakar eksternal. Nah, di sini juga sebelum validasi produk ada rancangan desain produk yang dikembangkan, terus yang ketiga uji coba produk. Nah, di sini juga sebelum pengembangan ada sistem informasi pembelajaran online. Dan setelah dari validasi produk akan dilanjutkan ke produk akhir pembelajaran online. Nah, di sini dalam tahap metode pengembangan yang akan dilaksanakan menggunakan model pengembangan R&D. Terdapat beberapa langkah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu tahap pertama adalah analisa. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan menggali potensi di tempat penelitian yang akan diteliti. Tahap kedua adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan observasi secara langsung. Data yang didapatkan pada tahap ini adalah data mata pelajaran, data siswa, dan data guru. Yang selanjutnya adalah metode. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah parsing. Metode parsing digunakan untuk memilih data pada dokumen atau materi media pembelajaran yang akan dibuat. Terdapat 2 kelas pada metode parsing top-down ini, yaitu kelas metode dengan backup dan kelas metode tanpa backup. Contoh metode kelas dengan backup adalah metode brute force dan contoh metode kelas tanpa backup adalah metode recursive decision. Metode brute force kelas metode backup. Termasuk metode brute force adalah kelas metode parsing yang